Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang mencetak calon guru sekolah dasar yang profesional berjenjang strata 1 dengan mengedepankan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kurikulum pada program ini didesain oleh pakar pendidikan dan psikologi berdasarkan standar kompetensi. Mendukung calon guru yang profesional, jurusan pendidikan guru sekolah dasar membekali mahasiswa dengan pendidikan bahasa Inggris setara diploma 1, keterampilan komputerisasi dan internet. Proses pembelajaran pada program ini diampu oleh tenaga edukatif yang bergelar doktor dan magister baik di bidang pendidikan maupun psikologi. Adapun visi misi pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Malang, visinya yaitu pada tahun 2030 menjadi program studi unggul dan profesional di bidang iptek ke-SD-an berdasarkan nilai-nilai Islam. Sedangkan misinya menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di bidang iptek ke-SD-an untuk menghasilkan pendidik yang profesional dan Islam. Menyelenggarakan penelitian di bidang iptek ke-SD-an yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang iptek ke-SD-an untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan sejahtera. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan ke-SD-an. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang mutu prodi. Selain bekerja sama dengan beberapa sekolah dasar di kota dan Kabupaten Malang, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Malang juga bekerja sama dengan SIB Thailand, yang mana kerjasama ini dalam bidang penelitian maupun pengabdian. Kerjasama tidak hanya pada lingkup sekolah dasar, tetapi juga pada lingkup universitas yang memiliki jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran yang berkualitas, program studi pendidikan guru sekolah dasar memiliki sarana dan prasarana yang sangat menunjang. Salah satunya yaitu ruang laboratorium yang luas dengan tata letak dan tata ruang yang mengakomodir kebutuhan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ruang perpustakaan. Laboratorium Biologi. Puspa Iptek. Laboratorium Micro Teaching. Laboratorium Infocom. Laboratorium Drama. Sentra Ilmu Pengetahuan Alam. Sentra Matematika. Sentra Pendidikan Kewarganegaraan. Sentra Ilmu Pengetahuan Sosial. Sentra Pendidikan Jasmani. Sentra Seni Budaya. Sentra Bahasa Indonesia. Sentra Tematik. Sentra Anak Berkebutuhan Khusus. Taman Baca Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lembaga kebudayaan adalah institusi sebagai pusat kebudayaan yang mampu mengakomodasi realitas kebudayaan. Mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Malang melakukan pembelajaran di lembaga kebudayaan untuk mengenal lebih dekat tentang budaya Jawa, khususnya kesenian karawitan.
siap menjadi pendidik SD profesional serta kompeten, maka jurusan pendidikan guru sekolah dasar berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajaran dengan berbagai metode dan multimedia ICT, serta pembelajaran web dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Mengembangkan soft skill maupun hard skill mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran, menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk berbagai kegiatan diskusi, seminar, dan riset. Pembelajaran di Prodi PGSD ini tidak hanya fokus pada pembelajaran ceramah oleh dosen saja, tetapi ada pembelajaran student center learning yang dikombinasikan dengan e-learning, yang dimana setiap mahasiswa akan menampilkan bakat yang mereka miliki dan juga kemampuan mereka. Oh iya, tentang ganti klambi kan lah. Iki teman-temannya wis on cam ki lho. Wong HMJ ndang. Wes.
PGSD aksi. PGSD siap beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Arina Restian, SPD MPD selaku Ketua Prodi PGSD beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kami hormati Saudari Anida Nafis Kotronada selaku Ketua Umum HMJ Paksi. Yang kami hormati Ibu Gea Saferina Adani sebagai pemateri webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market. Yang kami hormati seluruh peserta webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market dan afiliasi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang dengan ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang kami hormati, saya Hafizatun Nadirah selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market. Yang kelima, sesi tanya jawab dengan pemateri. Yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Reza Sarozika kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Apa sih kalian tadi? وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب
Sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada saudari Reza Rozika yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada saudara menyalakan kameranya atau on cam dan memakai background. Jika belum memiliki background, silakan di-download ada di bio HMJ Paksi UMM atau bisa di-download melalui email masing-masing yang telah dikirimkan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anida Nafis Kotronada selaku Ketua Umum HMJ Paksi. Kepada Saudari Anida disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arina Restian SPD MPD selaku Kaprodi PGSD UMM, beserta Bapak Ibu dosen yang kami hormati Pak Pamateri Ibu Gia Saferina, Tak download. Ibu Gia Saferina Adani, yang kami hormati panitia dan serta peserta webinar kewirausahaan. Kegiatan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberi hidayah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga berkumpul di webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar kali ini dengan tema kependidikan kewirausahaan berbasis niche market merupakan kegiatan kerjasama antara Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan program studi PGSD. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, menjadi mahasiswa merupakan privilege, yang mana keistimewaan yang tidak semua mahasiswa teman-teman seumuran kita mendapatkan. Kesempatan menjadi mahasiswa merupakan peluang, kenikmatan, dan serta tanggung jawab yang kita ambil saat ini. Kita merupakan mahasiswa, dan siswa yang berkesempatan untuk merenggut dalamnya sumur pengetahuan. Dengan itu, melalui kegiatan ini, kami Himpunan Mahasiswa PGSD berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini dengan sangat luar biasa. Dengan pemateri yang sangat juga luar biasa. Kali ini dengan owner Wufilem. Kami selaku panitia Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman mahasiswa semua.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Anida Nafis atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Arena Restian SPD MPD selaku Kaprodi PGSD UMM. Kepada Ibu Arena Restian dipersilahkan. Terima kasih Mbak Hafizatun, luar biasa. Mohon izin, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati BPH PGSD Universitas Muhammadiyah Malang, yang kami hormati tim koordinator kegiatan MBKM, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh panitia dalam kegiatan MBKM, yang kami banggakan Ketua HMJ, kemudian tim panitia keseluruhan yang luar biasa yang tidak disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Ibu Panitia, dan juga yang spesial yang kami hormati adalah terima kasih kepada Ibu Pemateri, yang mana pemateri hari ini adalah luar biasa sekali. Nama lengkapnya adalah Ibu Gea Safrina Adani, begitu ya, dari owner Wafliland Handmaids Education Toys, begitu. Wah, ini menarik sekali. Yang tidak lupa dimoderatori oleh Pak Barul Ulum. Sekali lagi selamat untuk teman-teman kawan-kawan dalam kegiatan ini. Ada koordinator ketua pelaksana kegiatan besarnya adalah Ibu Betty, kemudian sekretarisnya adalah Bu Delora, kemudian tim koordinator kegiatannya ada Bu Tias, begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sisi ini tidak lupa terima kasih struktural baik di bidang 2 dan juga bidang 1 yang selalu mensupport dalam kegiatan ini. Terima kasih, selamat sekali lagi. Kegiatan hari ini kita buka dalam basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kegiatan hari ini adalah webinar kependidikan kewirausahaan berbasis Nice Market. Anak-anakku, selamat bergabung dalam kegiatan webinar ini. Jadi kegiatan webinar ini adalah kegiatan yang memberikan pengaruh besar untuk anak-anakku, bagaimana di tengah-tengah tantangan kita menuju merdeka belajar, kemudian bagaimana persiapan kita untuk menyiapkan menjadi mahasiswa yang betul-betul berkualitas, berkuantitas, yang siap menjadikan kewirausahaan sebagai karya kita. Dalam arti adalah anak-anak yang sekarang sudah memasuki yang namanya adalah era digital, yang mana era digital itu adalah anak-anak yang dalam kebijakannya Mas Menteri harus bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa. Sekali lagi, kegiatan kewirausahaan betul-betul membekali adik-adik untuk berpikir cerdas, untuk berpikir out of the box, untuk berpikir yang berbasis inovasi. Anak-anakku, hidup itu adalah seperti roda. Ketika kamu berjalan pelan, maka roda itu sampainya akan pelan. Tetapi ketika kalian tidak bergerak sama sekali, roda itu akan jatuh. Oleh karena itu anak-anakku harus terus berjalan, ide, gagasan, pikiran harus dimaksimalkan, dan betul-betul kesempatan usia, kesempatan potensi, kesempatan kuliah di PGSD FKIP UMM itu bagian dari kesempatan yang luar biasa. Sekarang PGSD FKIP UMM memasuki akreditasi unggul. Unggul, dosennya unggul, mahasiswanya juga unggul. Oleh karena itu,
jaga nama baik PGSD FKIP UMM. Saya kira itu. Terima kasih tim-tim yang luar biasa sekali yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih HMJ Paksi, kau selalu di hati. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kembali lagi kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kameranya masing-masing dan memakai background yang telah disediakan. Jika belum memiliki background, silakan di-download di bio Instagram himpunan. Baik, acara selanjutnya yang kita nanti-nanti yaitu acara inti webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Gea Saferina Adani, owner dari Wufiland, dan akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Bahrul Ulum MPD. Kepada Bapak Bahrul Ulum MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada segenap tim atas acaranya. Ya, sebelumnya yang saya hormati tim MBKM, ya, MBKM Prodi PGSD, kemudian Kaprodi PGSD, Sekprodi PGSD, Bapak Ibu dosen, begitu juga yang saya banggakan tim panitia dari HMJ Paksi. Dan terima kasih atas keraungannya, kehadirannya Mbak Gia ya dari Wufiland pada acara webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market. Ya. Mungkin sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih mendalam, mungkin Mbak Dia bisa menyapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Baik, sebelum kita masuk pada acara inti, ya, saya mungkin akan membacakan sedikit profil dari Mbak Dia Saferina. Ya. Beliau ini lahir di Malang 29 Mei 1995 ya. Jadi beliau ini banyak sekali prestasi yang beliau dapatkan. Jadi beliau ini pernah ikut startup Istanbul Turki 2016 ya. Kemudian 2013 sebagai juara pertama Web Development Competition di Wikufest ya. Kemudian ada juga juara kedua ya, education website ya, rumah belajar waktu itu di Kongfest 2012. Kemudian banyak sekali ya prestasi-prestasi beliau ya, termasuk kebanyakan dari prestasi beliau itu di webinar development competition. Dan salah satunya beliau juga pendiri dari bisnis produksi mainan edukasi ya, namanya Wufiland yang terletak di Malang, dan saya dengar kabar Wufiland ini mau go internasional. Amin. Go internasional, dan beberapa hari yang lalu ada 6 media yang datang ke Wufiland ya, kantor Wufiland. Jadi banyak sekali beberapa media, dan beberapa waktu yang lalu saya juga membaca Wufiland adalah salah satu bisnis yang bertumbuh di era pandemi versi Tempo ya Mbak? Iya betul, alhamdulillah. Nah ini banyak hal yang mungkin bisa di-sharekan berkenaan dengan bagaimana Mbak
Gia mendirikan satu bisnis namanya Woofland ini. Yang mohon maaf saya manggilnya Mbak Gia aja. Iya, Mbak Gia aja, masih Mbak. Ya. Karena biasanya kalau Bapak Ibu dosen kan manggilnya bukan Mbak atau Mas, jadi Bapak dan Ibu biasanya. Iya. Jadi nanti mungkin Mbak Gia bisa menyampaikan bagaimana Woofland itu bisa bertumbuh dan apa yang dilakukan Woofland termasuk kaitannya dengan niche market Woofland itu seperti apa, kan begitu, bagaimana kemudian Woofland merancang satu strategi di dalam bisnis itu yang kemudian nanti bisa di-share-kan kepada para mahasiswa di sini yang kebetulan ini Mbak ini adalah program dari kampus Merdeka Belajar. Kebetulan kami dapat dapat amanah untuk acara MBKM ini berkenaan dengan pendidikan kejuruan. Tes ini kok agak ini ya. Suara saya terputus enggak ya? Dengar, Pak. Benar ya. Dengan baik ya. Oke, untuk menyingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi dan pengalamannya kepada Mbak Dea Saferina. Kepada Mbak Dea Saferina, saya persilahkan. Monggo, Mbak. Ya, saya izin share screen ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini mau sharing tentang ini, tapi mau kenalan dulu. Jadi tadi sudah sempat dijelasin sedikit, perkenalkan semuanya, nama saya Gia Saferina Adani, atau biasanya dipanggil Gia. Saya adalah ibu-ibu baru gitu, punya 2 anak, alhamdulillah. Yang satunya umurnya 3 tahun, lagi aktif-aktifnya, dan yang satunya umurnya 4 bulan sih, 4 bulanan, lagi bayi banget gitu. Saya selain sibuknya di Woofland bikin mainan anak, saya juga kadang-kadang posting-posting gitu di Instagram di Gia Verina atau nulis blog di giasaverina.id sebenarnya yang sekarang gitu. Oke, langsung aja mungkin kita mau cerita-cerita sebentar. Mungkin kita mau cerita-cerita dulu ya tentang Woofland. Jadi Woofland tuh apa sih gitu. Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit, Woofland itu dulunya nama keluarga kita gitu. Jadi waktu awal menikah, saya kebetulan menikahnya umur 20 tahun waktu itu, masih kuliah. Terus habis itu karena umur-umur segitu jadinya kayak centil banget ya. Maksudnya kita bikin keluarga aja pakai dikasih nama gitu. Nama keluarganya kita tuh Woofland. Dulu kenapa kok pakai nama Woofland? Karena kita waktu itu ngomong love itu pakai kata woof. Jadi kalau misalnya ngomong I love you itu kayak udah biasa kita ngomongnya I love you gitu. Terus akhirnya kita namain nih keluarga kita namanya Woof gitu namanya, jadi Woofland, pulau yang penuh cinta. Aduh diketawain ini. Genit banget. Jadi awalnya Woofland ini kita itu selain kita bikin website, jadi tentang keluarga kita, terus kita kalau misalnya kadang-kadang kita bikin, dulu kita sempat bikin YouTube, jadi kita kalau pergi kemana kita review dan lain-lain, akhirnya nama itu jadi nama keluarga kita. Tapi kemudian suatu hari saya bikin brand, sampai akhirnya karena biar nggak bingung, ini jadinya nama brand gitu. Tapi lanjutin dulu aja deh sebentar. Nah, ini juga salah satu cerita dari keluarga kita, si Woofland ini. Dulu tuh tiap kita pengen beli barang baru, kita tuh suka susah gitu. Maksudnya meskipun ada uangnya tuh kayak kepengen setiap barang itu ada ceritanya. Aneh-aneh banget kan. Jadi kayak misalnya ini waktu itu kita inget banget mau beli kulkas. Kita mau beli kulkas itu dari banding langsung beli, pergi ke toko dan beli, meskipun uangnya ada, kita merasa bahwa harusnya kita tuh maunya kulkasnya ada cerita gitu. Semua barang di rumah saya tuh ada ceritanya, ada kulkas ada ceritanya, terus habis itu ada vacuum cleaner, apalah apa, semuanya tuh mesin cuci, semuanya tuh ada ceritanya masing-masing gitu. Jadi biasanya tiap kita pengen barang baru, kita akan membuat project keluarga gitu. Kebetulan waktu kepengen kulkas ini kita mikir, bikin apa ya kali ini gitu. Terus karena kebetulan waktu itu saya punya anak, waktu itu dia umurnya sekitar 4 bulanan gitu, udah mulai mau merangkak gitu. Saya bikin nih mainan, kebetulan saya suka desain ya, saya bikin mainan namanya ini contrast card. Mungkin teman-teman di sini karena udah PGS jadi lebih tahu kali ya contrast card untuk stimulasi melihat anak. Waktu itu saya bikin, terus saya posting di Instagram. Itu pun postingnya bukan jualan, cuma difoto, dilihatin, lagi bikin ini loh buat anakku gitu. Oh ternyata kok banyak banget nih yang tiba-tiba komen kayak,
mau gitu kan. Terus habis itu sempet nawarin, oke kalau mau aku share ya ini linknya, silakan download sendiri, printan sendiri gitu, tak kasih desainnya. Oh ternyata nggak semua orang nih punya waktu buat pergi untuk ngeprint dan nyetak sendiri. Mereka rata-rata bilang kayak, ya ampun Ge, daripada gitu mending aku beli aja, kamu produksi aja deh. Soalnya nggak sempet ini kita punya anak mau ke percetakan dulu, pakai pergi ke sana, parkir lah, gunting-guntingnya, aduh nggak sempet banget, pokoknya kamu bikin aja gitu. Akhirnya dari teman-teman yang butuh itu, saya posting di marketplace waktu itu, di Shopee. Oh ternyata kok yang beli nggak cuma teman-teman saya aja ya, ternyata kok yang beli malah random people gitu. Jadi mainan ini yang mainan pertamanya Woofyland. Terus pokoknya intinya jadi kita tahu nih, oh ternyata ada kebutuhan nih dari para ibu-ibu. Mereka tuh nggak sempet bikin mainannya sendiri. Apalagi kayak mainan ini kalau di foto ini ada yang es krim-es-kriman tuh kan kita harus bentuk es krim. Padahal ini semuanya base kita adalah kertas ya, tapi ternyata orang-orang itu nggak semuanya sempet buat bikin sendiri. Jadinya kita sadar ada sebuah pasar di situ, ada sebuah peluang dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah ini nih, jadi ya ada Woofyland di tengah, lalu kita tuh mempertemukan antara orang-orang yang nggak punya waktu, ibu-ibu yang sibuk banget, tapi mereka mau nih spend dana untuk membelikan anaknya mainan. Dan juga ada ibu-ibu lain, jadi karena mainan kita handmade ya, banyak yang diproduksi secara manual, jadinya di Woofyland tuh ada sekitar 100 orang lebih yang membantu kita untuk produksi, dan di mana itu kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak. Kebetulan kita dulu tinggalnya kan di kampung gitu ya, kantor kita yang lama ada di kampung, namanya di Temenggungan, di Malang, deketnya alun-alun, di daerah situ lah. Nah di sana itu banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak yang punya waktu luang cukup banyak, jadinya mereka membantu kita untuk produksi Woofyland. Nah ini kita mempertemukan orang yang butuh dan orang yang punya waktu lebih di Woofyland. Dan alhamdulillah hingga hari ini, di 2021 ini Woofyland telah membuat produk sekitar 90 lebih itemsnya, dibelinya juga udah puluhan ribu, terus sudah membantu ratusan orang, yang maksudnya ratusan orang yang bergabung ke kita dan membantu kita. Jadi kita dibantu dan membantu, sama-sama dibutuhkan ya. Gitu. Terus kita next lagi, mana. Nah ini, oh ya, jadi waktu dulu itu ingat banget modal pertama kita untuk start Woofyland itu sekitar 200.000 di tahun 2019. Waktu itu dengan modal segitu kita coba cetak pertama, terus kita jual. Jadi dulu tuh bener-bener nyetaknya tuh cuma dikit-dikit banget, seadanya dana itu. Terus setiap dana yang masuk itu kita putar lagi. Bulan pertama itu udah kebeli tuh kulkasnya, bahkan beli Magicom baru juga sekalian. Tapi ternyata ternyata orang masih butuh nih, masih banyak yang mau. Akhirnya kita lanjutin sampai di tahun ini, di 2021 ini kita punya 15 tim sebenarnya nih, 15 tim yang full time dan 100 orang lebih yang freelance ke kita. Kita tanpa investor sama sekali, nggak pernah ada suntikan dana. Jadi dana awal 200.000 tuh ya udah itu jadi puter hingga hari ini. Terus alhamdulillah kita juga udah punya kantor. Terus juga kita udah kolaborasi dengan beberapa brand kayak Permen Caca, terus susu, dan banyak brand lainnya yang hampir semuanya tuh mereka duluan yang approach kita. Jadi kita jarang ngehubungi duluan. Belum kepikiran kemarin, sebentar. Ini di 2021 itu Instagram kita ini bergerak secara organik. Sekarang followersnya sekitar 62.000 apa ya? 62.000 ini 58 ini kayak beberapa bulan yang lalu. Terus di marketplace kita juga udah cukup rame terutama di Shopee. Gitu, terus ini ibu-ibu yang membantu kita, ini banyak. Terus ini salah satu sudut kantor kita. Jadi kantor kita itu kayak TK lucu gitu. Oke, itu dari sedikit tentang Woofyland. Nah, sekarang kita cerita-cerita juga nih gimana cara memulai bisnis sendiri. Nah, tahap pertama menurut saya adalah bertanya pada diri sendiri, kira-kira sebenarnya yang kita sukai itu apa sih gitu. Karena kalau misalnya berangkat dari apa yang kita sukai, biasanya tuh kita akan lebih passionate gitu. Kayak contohnya gini nih, saya tuh udah mulai jualan tuh dari zaman dulu banget, dari awal saya sekolah. Kebetulan dulu tuh saya sekolahnya SMK-nya itu di sekolah IT. Makanya tadi kalau misalnya lihat prestasi-prestasinya disebutin tadi, itu prestasi masa lalu, itu kan hampir semuanya tuh urusannya sama IT, bikin web lah, apalah semuanya tuh di IT. Nah, saya dulu itu ngerasa bahwa sekolah di IT itu cukup berat gitu. Jadi kayak coding lah, tiap hari urusannya seperti itu. Nah, saya waktu itu sempat bikin beberapa usaha
hanya untuk sebagai pelarian passion gitu loh. Jadi daripada pusing-pusing setiap hari di sekolah, saya coba nih jualan. Dulu tuh saya sempat bikin yang namanya appleberry.com, itu barang-barang handmade, terus sempat juga yang namanya pictology.com, itu cetak foto online. Kalau zaman sekarang itu mirip banget sama Canva, tapi itu kayak di tahun 2016. Makanya sempat sampai kita ke Turki mewakili Indonesia, karena ya zaman dulu belum Canva belum se-booming hari ini gitu. Itu kita bisa cetak foto online tanpa kemana-mana, langsung fotonya sampai rumah dan nggak perlu repot desain gitu. Karena kenapa sih kok saya ngelakuin itu, karena saya suka gitu. Jadi hampir hal-hal itu semua saya sukai. Saya suka moto, saya suka desain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa bahwa mungkin ada nih yang emang mau bikin produk mainan juga untuk anak SD misal, tapi mungkin ada juga yang merasa bahwa passionku itu dimasak gitu. Ya nggak masalah juga gitu, berbeda dengan pendidikan kita. Karena dulu saya juga anak IT, tapi ternyata bisa loh, maksudnya saya usahanya malah di agak-agak melenceng gitu. Tapi ilmu saya punya itu juga sangat bermanfaat saat ini. Kepake banget, kayak di Ufilan kita bisa bikin webnya dan lain-lain. Gitu. Nah, terus yang kedua, setelah kita nemu apa yang kita sukai, misalnya kita suka dunia anak nih, misal, terus kita bisa temukan ide bisnisnya. Jadi kita harus mencari tahu sebenarnya yang dibutuhin oleh pasar itu apa sih gitu. Jadi sebisa mungkin bisnis yang mau kita lakukan itu adalah solusi dari kebutuhan masyarakat. Kadang itu idenya nggak perlu luar biasa hebat ya, bahkan ide-ide simple, tapi kalau dia menjawab permasalahan itu lebih kepake gitu, lebih diterima sama pasar. Gitu. Maaf. Nah, apakah harus punya modal besar? Enggak juga gitu. Kayak Ufilan kan modalnya cuma 200.000 bisa bertahan hingga hari ini dan berkembang sendiri gitu. Tapi bisa juga ketika, tapi saya nggak punya dana sama sekali nih mau mulai bisnis. Bisa loh ide, cuman hanya punya ide, lalu kita cari orang lain yang punya dana lebih untuk menjadi investor ide-ide kita gitu. Yang penting idenya udah clear dulu, nggak idenya bukan hanya berdasarkan asumsi, tapi memang ada angka-angkanya. Kalau misalnya target pasarnya ibu-ibu di Malang, berapa jumlah ibu-ibu di Malang? Jadi kita harus sudah research sedip itu gitu. Terus nah, kayak misalnya Ufilan idenya dari mana? Kebetulan kalau Ufilan idenya yang pertama dari kebutuhan anak saya sendiri. Jadi waktu itu ketika tahu anak saya butuh kontras card, saya bikin sendiri. Oh, ternyata pas nih, anak saya suka. Anak saya tumbuh dikit lagi, tumbuh lagi. Oh, dia ternyata butuh aktivitas mengunting. Saya bikin produk baru kayak gitu. Terus saya juga lihat aneka inspirasi di Pinterest tuh banyak banget ide bermain anak. Terus tinggal kita custom aja. Saya juga sering banget lihat pasar di luar negeri. Ternyata di luar negeri tuh mainan-mainan sesimpel Ufilan yang kayak cuman kertas-kertas doang itu bisa laku banget gitu. Ternyata malah di Indonesia mainan yang kayak gitu dulu di waktu saya mulai Ufilan tuh kayak jarang banget. Jadi kebetulan momentumnya pas gitu. Terus kita juga bisa tanya-tanya ke customer yang udah pernah beli. Jadi kalau misalnya orang udah pernah beli sekali, biasanya saya tanya tuh kira-kira butuh produk seperti apa lagi gitu. Jadi kita biasanya pengembangan produknya berdasarkan hal-hal tersebut. Jadi pokoknya ketika kalian udah ada ide, langsung dibikin action plan-nya dulu juga. Jadi nggak cuma ide aja, ide ini, tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana. Jadi ketika udah ada ide, langsung kita pikirin cara gimana biar kita bisa mencapai ide tersebut. Jadi kita bikin to-do list kecil-kecil yang mengarah ke tujuan tersebut. Karena kalau udah ada action plan-nya, kita lebih tertata gitu. Oke, terus juga selanjutnya kita harus riset pasar juga. Karena kita harus memastikan bahwa produk kita ini emang ada pasarnya gitu. Bentar. Kita bisa riset pasar dengan validasi dengan cara, kalau di Ufilan tuh kita tuh sering validasi ide itu dengan fitur-fitur yang udah ada di Instagram, kayak misalnya fitur ask question, fitur polling, fitur-fitur yang udah ada aja gitu. Jadi kita bikin stories, menurut bunda-bunda produk ini gimana gitu. Jadi biasanya kita dapat banyak banget inputan dari situ. Bahkan kadang kita menentukan harga pun juga dengan cara seperti itu. Gitu. Kalau misalnya riset pasar tuh contoh lainnya, misalnya kalian masih kuliah nih, kalau misalnya udah masuk lagi nanti kuliahnya, sesimpel membuka jasa fotokopi buat teman-teman sekolah itu juga bisa menjadi sebuah pasar gitu.
peluang usaha. Jadi daripada fotokopi sendiri-sendiri, mungkin aku bisa nih, kalian kalau fotokopi di aku aja gitu. Itu juga nilainya juga lumayan gitu. Pokoknya kita riset dulu. Nah, terus untuk pasarnya kita juga bisa nih memilih pasar seperti apa, karena pasar itu kan luas banget. Ini kemarin kebetulan kita habis ketemu orang yang emang beliau itu punya rental yang cukup besar gitu. Tapi ketika kita ngobrol sama beliaunya, ternyata rentalnya beliau itu bener-bener spesifik banget gitu. Jadi kalau misalnya cuma rental, mau rental seperti apa nih? Mobil, motor, truk, pick up, atau apa nih? Misalnya, oke, pilihnya pick up karena masih jarang nih rental pick up. Terus bisa ditanyain lagi nanti sama diri kita sendiri. Kalau pick up enaknya disewain buat umum atau buat kantor ya? Oh ternyata lebih enak kantor biar kita nggak bingung tanggung jawabnya. Terus setelah udah kantor, apakah ini disewain harian atau bulanan ya? Enaknya yang mana gitu? Oh ternyata lebih enak bulanan aja. Jadi nggak ngerepot pengurusan sehari-hari dan kita nggak butuh tempat parkir karena mobilnya akan disewa tiap bulan. Jadi nanti kalau misalnya kita kalian udah menentukan target pasar, kalian bisa memilih untuk pasarnya spesifik atau yang enggak gitu. Kalau yang di Uviland kita akan spesifik di ibu-ibu, ibu-ibu yang punya anak usianya 0 sampai 6 tahun. Jadi emang masih lebar gitu. Nggak terlalu yang mendetail. Kayak kan ada nih beberapa metode belajar anak, mungkin Montessori atau apa lainnya. Kita nggak mendetail ke salah satu aja, tapi kita ke ibu-ibu secara general. Gitu. Terus tahap keempat, setelah kita mikirin idenya, riset pasar, mulai deh bikin produk. Kalau bisa produk yang kita bikin itu nanti benar-benar menjawab kebutuhan orang, kebutuhan calon customer kita. Dan buat produk itu nggak perlu nunggu sempurna, nggak perlu kita kayak, oh ini masih kurang, ini berarti kita belum bisa launch dulu, kita harus nunggu ini, begini, begitu. Nggak perlu gitu sih sebenarnya. Karena dulu memulai Uviland itu bener-bener dari kontras card yang cuman kartu ukurannya A5, udah gitu doang gitu. Ternyata ketika dia di launch, oh ternyata dia harusnya tuh bentuknya fingernya harus rounded biar nggak tajam. Jadi produk berikutnya kita udah revisi kayak gitu. Kalau kita nunggu sempurna, kita mungkin nggak jalan-jalan gitu. Itu berlaku ke semua produk yang akan kita launch. Sampai nggak kerasa hingga hari ini kita punya 90-an varian dan kita semuanya ada di stok tanpa PO. Nah, tadi itu kan juga ya kembangkan produk dan terus menanyakan feedback pada customer. Karena kadang kita itu kalau misalnya bikin produk, kita mungkin nggak bisa lihat nih kekurangan produk kita itu apa. Kita nggak bisa lihat sendiri. Kita nggak bisa menilai secara objektif untuk produk kita sendiri. Jadi kita mungkin butuh orang lain untuk membantu kita dapat informasi itu gitu. Dan selalu pikirkan kalau bisa kita mikir nih produk kita dari sudut pandang konsumen. Kayak misalnya Uviland kita bikin mainan yang perintilan. Kita mikir nih, kalau misalnya saya punya mainan itu di rumah, kira-kira nyimpennya susah nggak ya? Nyimpennya pakai apa ya? Jadi kita pikirin, oh ternyata kita harus punya tempat penyimpanan setelah main. Jadi kalau bisa pengemasannya itu adalah menggunakan sebuah tempat yang tempat itu tuh bisa dipakai ulang buat tempat penyimpanan kayak gitu. Jadi dengan kita mikirin sudut pandang konsumen, kita bisa bikin produk kita itu lebih banyak value-nya gitu. Dan selalu tawarkan solusi dari permasalahan. Kayak misalnya orang-orang merasa bahwa bawa mainan anak-anak ketika pergi-pergi itu ribet karena biasanya mainan besar-besar, buku web and clean yang bisa dihapus tulis itu besar-besar. Oke, kita bikin buku web and clean yang ukurannya cuma segini, kecil banget, separuhnya A5 bahkan. Jadi biar travel friendly kayak gitu-gitu itu. Oke. Lalu tahap berikutnya tuh kita harus mulai memasarkan produknya. Ini biasanya lumayan PR ya, gimana caranya biar produk kita itu dinotis sama pasar. Dan beruntung ya di zaman sekarang di era teknologi ini ada banyak banget cara dan kemudahan yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan produk-produk kita tanpa modal yang besar. Nah, ini sebelum itu kita perlu nih belajar skill pendukung. Ini menurut saya sangat penting sekali untuk teman-teman semuanya, apalagi masih muda-muda ini. Menurut saya tuh ada beberapa skill yang sangat berpengaruh di kehidupan saya hingga hari ini. Jadi saya memulai bisnis apapun itu lebih enak gitu. Karena punya beberapa skill dasar ini. Kayak fotografi, copywriting, terus desain, basic-basic aja. Apalagi zaman sekarang kalian nggak perlu bisa Photoshop, nggak perlu bisa AI. Kalau bisa lebih baik, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa karena udah ada Canva. Foto juga HP zaman sekarang makin bagus-bagus.
hampir bahkan bikin apa namanya YouTube aja udah bisa dari HP aja, nggak perlu apa namanya nggak perlu yang ribet-ribet gitu loh. Maksudnya sekarang itu udah sangat dimudahkan oleh teknologi. Jadi kalau misalnya kita belajar nih, oh moto itu yang terang seperti ini, oh angel itu yang bagus seperti ini, itu ada banyak banget ilmunya dan banyak yang gratis di share di sosmed, di TikTok juga banyak itu informasi tutorial-tutorial, di IG juga banyak banget. Jadi tuh menurut saya harus wajib belajar. Karena itu bisa dimanfaatkan nggak cuma dibikin produk ya. Kalau kalian nanti mau bikin bahan ajar itu juga pasti sangat bermanfaat sih. Bikin videonya bagus, bikin kontennya juga bagus, itu pasti lebih menarik buat anak-anak juga. Gitu, terus tunggu. Nah, terus marketing ini yang di Ufilan tuh ada dua nih, ada marketing langit sama marketing umum. Karena menurut saya kadang-kadang itu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk apa ya, kayak misalnya marketing langit ini bisa dengan hal-hal yang sifatnya lebih spiritual gitu. Di Ufilan itu ada banyak hal yang terjadi dan di luar logika kita gitu. Kayak tiba-tiba kita pernah nih, ini sekedar cerita, kita pernah direview oleh seseorang, padahal kita nggak endorse, dan pendapatan hari itu satu hari bisa 3 digit. Jadi langsung ratusan juta dalam satu hari hanya karena kita di review oleh seseorang yang kita tuh nggak endorse. Dimana ketika kita mau endorse beliau, ternyata beliau nggak terima endorse. Kayak gitu. Jadi itu kan hal-hal yang di luar di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi ada banyak nih cara yang bisa kita lakukan. Kayak kita memperbaiki hubungan dengan orang tua sebenarnya. Kenapa? Pipi. Mohon maaf pada anak gitu. Jadi kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua karena kalau misalnya kita masih sebagai anak ya, penting banget nih untuk kita minta doa dulu ke orang tua setiap kita mau melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita mau buka usaha, kita cerita aja. Misalnya kayak saya punya mama, saya hari ini mau endorse ini loh, doakan ya. Mau launching produk ini loh, doakan ya. Karena itu hal-hal yang kayak gitu tuh biasanya efeknya kita nggak tahu, di luar logika kita gitu. Terus mungkin bisa bersedekah, memperbaiki ibadah, silaturahmi, memperbaiki akhlak dan lain-lain. Ini terlihat seperti simple aja, tapi ketika dilakukan tuh juga susah juga. Tapi itu sangat ngaruh ke bisnis kalian, percaya nggak percaya. Karena saya udah melakukan beberapa bisnis sebelumnya dan Ufilan ini yang pertumbuhannya cukup pesat dibandingin yang lainnya. Mungkin juga menurut saya karena efek doa-doa dari 100 orang yang membantu kita, teman-teman freelance tersebut, ibu-ibu, bapak-bapak itu mungkin juga mendoakan kita. Terus mungkin sekarang selanjutnya marketing umum, ada banyak banget nih cara yang kita bisa lakukan di era digital sekarang ini. Dan biasanya kalau kita tahu cara-caranya, nggak semuanya harus berbayar kok, ada banyak juga yang gratisan. Yang pertama gunakan sosial media. Ini kita punya banyak banget kan, zaman sekarang kita ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk akun jualan kita. Kalau bisa kita bikin dan kita rawat sebaik-baiknya. Kita kontennya kita posting yang bagus-bagus, kita bikin kalau misalnya pasar saya ibu-ibu ya, nggak cuman isinya cuman katalog mainan Ufilan aja nih, mainan nggak gitu doang, tapi kita bikin nih tutorial tutorial bikin mainan sendiri, terus resep-resep masakan, terus kita bikin juga share-share informasi parenting dan lain-lain. Dan kalau bisa kita nggak cuman berhenti di Instagram aja, tapi kayak zaman sekarang ternyata TikTok itu lagi bagus banget loh. Bahkan TikTok punya TikTok Shop yang bisa transaksi langsung di sana. Jadi mau nggak mau kita juga belajar nih, oh ternyata kalau di TikTok harus bikin video, harus begini, kayak gitu-gitu. Itu kita harus mengikuti kalau mau ikut terus berkembang. Karena di sosial media tuh kita boleh dibilang kita tanpa biaya juga bisa. Yang penting kita bikin kontennya bagus gitu. Terus yang kedua, untuk promosi produk, kita harus manfaatin marketplace menurut saya. Apalagi kalau produk kita itu yang bisa dijual di marketplace ya. Bahkan sekarang kayak Shopee itu juga bisa untuk jasa loh gitu. Kenapa? Kita pakai marketplace karena di marketplace udah ada usernya gitu. Jadi kita tinggal ngegarap aja, kita bikin produk yang bagus biar orang lain ketika buka Shopee tuh mereka juga bisa tertarik sama produk-produk kita gitu. Terus kita juga menggunakan hampir semua marketplace yang bisa kita pakai. Kita pakai Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Muselo. Muselo itu untuk produk-produk yang art gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada suka gambar, kalian bisa uploadnya di Muselo. Terus ada Blibli, Lazada, JDID, dan lain-lain.
Kita juga punya website sendiri sebenarnya, tapi kita tetap coba semua marketplace karena kita nggak tahu nih mana marketplace yang akan bertahan, mana yang akan berkembang kayak gitu. Kalau kita udah dari awal kita udah masuk ke semuanya, itu mungkin lebih gampang ketika nanti ada apa-apa. Dan juga tiap marketplace itu punya program masing-masing. Kayak misalnya biasanya Tokopedia tiap tanggal berapa, 25 mungkin ya, dia punya promo apa, promo free ongkir, promo ini, promo itu. Kita jadinya kecipratan ikut rame di tanggal-tanggal tersebut gitu. Jadi kita manfaatin sebaik-baiknya karena dia gratis dan udah ada. Terus yang selanjutnya kita juga bisa mengelola customer lama kita. Kalau di Ufilan itu customer lama kita itu ada puluhan ribu ya udahan. Nah, itu mereka tuh sangat potensial nih untuk beli lagi dan beli lagi. Karena kan kayak anak itu beliau mungkin bakalan punya anak lagi berikutnya. Atau anaknya waktu dulu beli mainan umurnya 1 tahun, mungkin di 2 tahun, 3 tahun mainannya akan berubah lagi gitu. Jadi kita harus benar-benar kita jaga mereka. Kalau di Ufilan kita bikin grup di Telegram yang untuk kita sharing-sharing. Terus kita juga sering banget ngasih free printable, jadi mereka bisa print sendiri di rumah. Kita udah siapin desainnya dan lain sebagainya. Jadi kita kepengen orang-orang yang udah pernah beli Ufilan, terus mereka tuh akan deket aja terus sama kita. Jadi mereka tetap merasa bahwa Ufilan tuh care sama mereka. Ketika customer itu udah trust sama kita, itu mereka akan dengan baik hati share-share produk kita tanpa kita minta. Kenapa followersnya Ufilan bisa 62.000 dalam waktu berapa tahun, 2 tahunan, tanpa kita beli-beli followers dan semuanya itu real? Menurut saya ya karena ibu-ibu itu kan baik banget tuh ketika mereka udah trust sama sebuah brand, mereka akan dengan baik hati cerita-cerita ke temannya. Gitu. Oh, ini aku salah buka presentasi. Nah, terus kita juga bisa endorse. Zaman sekarang ini endorse juga banyak banget yang berbayar. Jadi kita bisa pilih-pilih nih. Kalau Ufilan sendiri, endorse kita yang berbayar paling mahal itu waktu itu sekitar 12 juta untuk 15 detik video. Jadi sampai segitunya gitu kan endorse itu. Tapi kita juga banyak banget nih yang murah-murah. Jadi kita bisa kalau pas awal-awal kita tukeran value sama teman-teman yang masih baru memulai kayak gitu. Karena endorse itu juga dipikirin bahwa endorse itu nggak melulu akan konversinya menjadi sales. Kadang-kadang pernah loh endorse itu ternyata nggak berhasil misal, tapi alhamdulillah di Ufilan selalu berhasil. Cuman kita ingat nih bahwa endorse itu hanya untuk mengenalkan produk kita ke semakin banyak orang lainnya. Jadi kalau misalnya dia dibeli dan laris itu adalah bonus gitu. Terus apa lagi, ini sebenarnya udah diganti tadi, kenapa ini tetap? Nah, ini juga contoh, ini desain saya tahun 2017, sudah lama banget. Waktu itu sempat dapat klien yang ngasih kita produk seperti ini. Terus kita coba fotoin ulang, sama kita kasih tulisan-tulisan. Oh, ternyata dengan cara seperti ini aja itu penjualannya naik pesat gitu. Jadi emang ketika kalian mau memarketingkan produk kalian, pastikan fotonya udah bagus. Terus desainnya juga kalau bisa ada informasinya. Padahal ini kalau dulu saya nggak mau mulai-mulai, mungkin kalau sekarang saya lihat desain ini ya kayak wow, desain Muge kok gini banget gitu. Padahal zaman itu saya udah mulai gitu. Jadi nggak apa-apa mulai dulu meskipun kita merasa desain kita kurang. Nanti kita lama-lama akan semakin bisa gitu. Terus kalau misalnya kalian mau mulai, terus kalian rasa kayak, tapi kan kita punya studio buat fotonya gitu. Bahkan dulu tuh saya jualan ini fotonya pakai kertas yang kecil banget. Ini kertasnya kayak ukuran A5 apa ya? Iya, A5 kayaknya. Jadinya fotonya kayak gini. Dan kalau kalian tahu, hampir semua yang di Ufilan itu, semua fotonya yang ada di Instagram kita, videonya juga, itu semuanya pakai HP. Kayak gitu. Jadi tools itu bukan menjadi penghalang. Kalau misalnya kalian mau memarketingkan dengan baik, kita bisa banget manfaatin editor-editor foto ini, diedit-edit biasa aja di HP, diterangin kayak gitu. Ini bukan freelance, ini kerjaan yang lainnya. Dulu sempat jualan perintilan gitu. Nah, ini juga salah satu contoh. Maksudnya kayak untuk memulai itu nggak harus nunggu, ini mau bikin penginapan nih, tapi penginapannya nggak harus nunggu kita beli rumah di pinggir jalan yang mahal-mahal gitu. Ini rumah nenek yang didekor, jadi kayak di jalan kecil, jalannya bahkan cuma segini, tapi kita dekor jadi ada kuningnya, terus habis itu bikin dekor-dekoran si detail-detailnya. Oh, ternyata bisa jalan gitu. Jadi untuk memulai usaha, untuk memulai bisnis nggak perlu banyak alasan, nggak perlu nunggu-nunggu yang gini yang gitu. Kita bisa mulai dengan hal-hal simple.
Nah, terus selanjutnya ketika kita udah mulai itu jangan lupa untuk merapikan keuangan. Dengan disiplin keuangan, kita bisa lakukan evaluasi dan ngambil kesimpulan. Jadi kita tahu nih harus ngapain gitu. Terus sedari awal kalau bisa udah dipisahin nih keuangan pribadi dan keuangan bisnis, jangan campur karena nanti jadi halu. Kita kayak merasa wow uangnya banyak sekali langsung foya-foya, padahal ternyata itu uang bisnis gitu. Jadi kayak waktu yang tadi saya cerita di awal Ufilan modalnya 200.000, ya itu udah langsung kita pisahkan Ufilan 200.000 ini uang pribadi di sini. Jadi ketika ada transaksi langsung disendirikan semua. Jadi kita tahu kapan kita harus beli alat, kapan kita harus cari tim baru, kapan kita harus cetak dengan jumlah yang lebih besar, karena udah terpisah dari awal gitu. Nah, tapi kalau misalnya di awal nggak mampu gaji sendiri-sendiri sesuai standar, gimana dong? Nah, kalian bisa pakai sistem hutang gaji, tapi tetap tercatat. Jadi nggak tetap, gini maksudnya, jadi nggak seenaknya gitu loh. Karena kan aku kan udah ngerjain ini, jadi kalau misalnya aku ambil uang dari usaha aku sendiri ya nggak apa-apa lah, kan usaha aku sendiri, nggak boleh gitu. Jadi tetap kita bikin hutang gaji itu aja. Misal kalian mau nih, karena owner mau nih gaji 20 juta misal, ternyata mampunya masih 500.000, ya udah nggak apa-apa 500.000, sisanya kalian utang gaji. Tapi ya bikinnya yang realistis ya, jangan ngawur-ngawur. Nah, kenapa kok butuh seperti itu? Karena kalian juga jadi semangat nih. Oke, aku punya hutang gaji besar loh di Ufilan misalnya hutang gajiku di Ufilan udah sekian ratus juta loh. Oke, berarti aku harus semangat nih membesarkan Ufilan biar aku bisa ngambil hutang gajinya, misal kayak gitu. Jadi dengan kita bikin hutang gaji, kita udah tahu nih apa namanya kira-kira kita membesarkan ini kayak apa nanti ke kitanya gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya di tengah jalan ada teman-teman kita yang tiba-tiba join, kita ternyata nggak bisa sendirian, terus kita mau tim intinya ini 2 orang misal. Kalau kita udah ada hutang gaji, ya udah akan fair gitu loh. Jadi yang usahaku yang berbulan-bulan sebelumnya susah payah itu oke, berarti aku akan mengambil hakku. Karena aku udah susah payah nih berbulan-bulan sebelumnya. Nggak tiba-tiba gabung terus perhitungannya jadinya sama, padahal kan usahanya beda. Maksudnya effortnya kan beda, gitulah pokoknya. Nah, terus untuk mencatatnya, kalian bisa menggunakan banyak banget tools yang ada di zaman sekarang. Kayak kalau kalian lihat di App Store atau di Google Play Store, itu bakalan banyak banget aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan. Atau yang paling simple sih bisa pakai Google Spreadsheet sih. Biar filenya itu digital, biar filenya itu apa namanya kayak ada di cloud gitu. Jadi kalau saya nggak ada alasan tiba-tiba ya laporan keuanganku hilang terkena virus gitu, udah nggak zaman kali ya, karena semuanya bisa ditaruh di Drive gitu. Terus bikin juga nih target dan goals dalam setahun yang kalian breakdown lagi ke target bulanan. Kenapa? Karena biar kalian tahu kapan kalian harus promo, kapan kalian harus bekerja lebih. Misalnya ternyata wah ini udah mau akhir bulan tapi kok goals-nya masih agak jauh. Jadi kalian bisa semangat tuh untuk mengejar kekurangan tersebut. Gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ya udah ini, terus ketika udah bisnisnya udah jalan, jangan lupa untuk terus mengembangkan bisnis. Jadi jangan sampai merasa puas, jangan merasa kayak ini udah maju, berarti ya udah slow aja, karena zaman sekarang itu cepet banget perubahannya. Ufilan di tahun 2019 waktu awal kita start, kalau kita lihat di Shopee dikit banget kompetitor yang produk serupa. Tapi di hari ini udah banyak banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lengah sedikit dan merasa puas, itu siap aja akan tergerus dengan perubahan zaman. Gitu. Oke, itu mungkin itu aja yang dari saya. Terima kasih. Buat yang mau mulai usaha, boleh langsung dimulai aja, karena bisa dari hal kecil. Kalian nikmati setiap prosesnya, biar kerasa progresnya, kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia. Itu tadi sedikit materi dari Mbak Dia. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, mungkin bisa berdiskusi dengan beliau karena waktunya juga banyak ini. Kita sampai jam 3 ya. Ini masih jam 2 kurang. Sebenarnya waktunya Mbak Gia itu 1 jam, tapi ini hanya beberapa menit saja itu sudah selesai materinya. Tapi ada beberapa catatan yang menarik sebenarnya dari Mbak Gia itu. Jadi banyak sekali. Jadi mahasiswa itu seringkali kemudian ketika ingin berwirausaha itu kan dipikirkan kan modal. Nah, itu tadi Mbak Gia sudah menjawab dengan bagus. Jadi modal itu tidak perlu banyak, modal kecil pun bisa juga dengan modal ide.
Bahkan Mbak Dia itu ya membesarkan Wifiland itu tanpa adanya investor. Nah, kebanyakan kan itu yang terjadi. Begitu juga ada yang menarik tadi, jadi dari pernyataannya Mbak Dia tadi bahwa tool itu bukan penghalang. Tool itu bukan penghalang, karena saya lihat banyak sekali mahasiswa itu ketika mau berwirausaha, ya bahkan saya bertemu dengan beberapa orang itu, ya itu yang selalu dijadikan problem itu adalah wah ini belum punya laptop yang bagus, belum punya ini dan lain sebagainya, banyak sekali alasan-alasan yang kemudian muncul, ya. Kemudian yang paling penting itu yang juga disampaikan oleh beliau itu bahwa jangan banyak alasan, jangan banyak alasan, ya, jangan terlalu banyak informasi, overload information dan akhirnya tidak pernah action. Nah itu yang terjadi, ya, overload information dan tidak pernah aksi akhir, ya. Dan yang paling penting itu keuangan itu dia. Nah ini seringkali saya lihat keluhan dari mahasiswa ketika sudah berwirausaha, ya. Pak ini Pak ini untung saya 2 juta, tapi kok uangnya ada lah, itu kemana itu uangnya? Itu untung saya 2 juta, di catatan saya untungnya 2 juta, tapi uangnya ada ini lah, itu kemana? Nah itu banyak sekali hal yang mungkin bisa mahasiswa PGSD hari ini atau ada peserta umum lainnya yang kemudian ingin disampaikan ke beliau, ya, banyak sharing dari beliau tadi, dan hal-hal tadi sebenarnya akan lebih mendetail lagi, ya, kalau kemudian kalian itu, ya, mahasiswa yang ada di sini itu bertanya lebih dalam kepada beliau. Ya, saya beri kesempatan kepada para mahasiswa PGSD atau peserta yang lain untuk bertanya, berdiskusi dengan Mbak Dia. Silakan, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu, ya, silakan, bisa di raise hand, ya. Ada raise hand, ya, bisa di raise hand dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, siapa yang mau raise hand, mau tanya? Mumpung ada beliaunya di sini. Ya, ada dari Mas Nanda. Mas Nanda, silahkan bertanya, Mas. Dibuka suaranya. Intermezzo yang bisa mungkin memotivasi kalian agar kalian. Terima kasih Pak Bahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kan menjadi pengelola jurnal. Suara saya terdengar, Pak? Sudah terdengar? Ada sudah. Terdengar. Silakan, Mas. Jadi memang dari materi sebelumnya, Pak, siap. Sangat inspiratif sekali karena memang usaha yang dimulai dari nol, dari modal kecil itu terkadang nilainya lebih bernilai. Nah, mungkin saya ingin belajar dari Ibu pemateri step by step untuk kiranya kita ini memiliki modal kecil tapi seperti besar gitu. Karena banyak orang yang tidak bisa belum bisa merencanakan suatu hal yang kecil untuk yang besar. Gitu. Modal kecil menjadi yang besar. Begitu. Seperti apa ya, membuat laporan gitu tidak. Kita melakukan Mohon maaf, mungkin panitia bisa membantu suara-suara yang. Jadi itu pertanyaan dari Mas Nanda. Mau dijawab terlebih dahulu atau mau menunggu pertanyaan yang lain, Mbak ya? Mungkin pertanyaan. Nah. Jadi step-stepnya ya Pak ya, step-step untuk mengembangkan dari modal ya? Ya, jadi dari modal kecil itu
bisa mengeksekusi satu ide. Gitu. Oke, langsung dijawab aja nggak apa-apa. Kalau yang kita lakukan di Uviland, jadi dari modalnya yang tadi cuma 200.000 itu, ketika ada pemasukan, ketika ada orang yang beli, kita sangat nggak foya-foya dulu gitu. Bahkan di awal-awal Uviland itu kita kayak, saya bahkan nggak menggaji diri dulu, kayak masih tak tulis sebagai utang gaji, karena waktu itu juga ada kerjaan-kerjaan lainnya. Nah, dari dana-dana tersebut diputar lagi gimana caranya biar nanti kalau usaha saya kan cetak mainan ya. Ketika kita cetak sedikit sama cetak banyak, itu pasti selisihnya tuh jauh banget gitu. Perbedaannya itu pasti akan ada. Jadi kita punya goals nih, kapan ya Uviland nggak cetak satuan lagi, minimal itu 250 itu udah jauh. Apalagi kalau 500 atau bahkan 1000 gitu. Jadi alhamdulillah per hari ini kita cetaknya udah per 500. Jadi emang marginnya udah makin tinggi. Jadi emang sebenarnya jawabannya sederhana dan simple, kayak apa namanya, mengurangi foya-foya di awal dan fokus ke memutar modal itu. Kita juga bisa banget nih minta tolong ke teman-teman kita untuk dibantu di marketingnya gitu. Jadi networking itu penting banget. Uviland itu sangat kebantu banget sama influencer-influencer zaman sekarang. Jadi banyak banget nih ibu-ibu yang punya followers di Instagram yang ngebantu kita buat promosi mainan kita. Dan itu banyak juga mereka itu yang sebenarnya rate card-nya itu mahal banget, tapi waktu awal-awal itu mereka mau loh kita kasih secara gratis gitu. Jadi kita tukeran value aja. Makanya penting tuh silaturahmi itu ternyata nggak harus kita datang ke rumah orang tersebut, ya kita kenalan aja gitu. Jadi waktu itu Uviland sering tuh terasa, oh ini ada ibu-ibu keren nih, kita kenalan gitu, kayak kenalan sampai akhirnya cukup dekat, akhirnya kita minta tolong, mau nggak kita kirimin mainannya Uviland gitu. Ketika beliaunya mau, kita kirimin, oh ternyata mereka sekali story itu yang beli langsung banyak loh, oh ternyata efeknya dari influencer tuh tinggi gitu. Bahkan yang seperti saya ceritain tadi, pernah sekali kita bisa sampai 100 juta per hari lebih, itu cuma gara-gara satu influencer yang posting gitu. Dan dia cuma mention kita di story satu kali doang gitu. Satu kali story, satu kali mention, pembeliannya langsung membludak gitu. Dan itu nggak bayar. Jadi emang banyak banget aksi-aksi yang bisa kita lakukan yang gratis-gratis dari segi marketing untuk membesarkan usaha kita. Kalau di sosmed mungkin juga bisa dengan komen-komen, kalau misalnya pasar kita ibu-ibu ya, kita cari Instagramnya ibu-ibu yang mungkin followersnya juga nggak banyak, terus kita komen, dia lagi main sama anaknya, kita komen aja. Dulu zaman-zaman awal kita masih seniat itu. Ada orang lagi nyuapin anaknya, wah seru banget, makanannya kelihatannya enak gitu. Jadi biar kita dinotis semakin banyak orang gitu. Dengan itu kita bisa neken biaya marketing, jadi keuntungannya bisa kita fokuskan untuk produksi. Mungkin itu sih jawabannya. Terima kasih, Mbak. Jadi sederhana ya jawabannya. Jadi tapi yang penting actionnya sebenarnya. Ya betul, actionnya itu yang mahal sih. Ya. Nah itu yang paling penting. Bagaimana kemudian? Kenapa? Baik, mohon maaf tadi internet saya tiba-tiba stabil. Ya, jadi yang paling penting itu aksinya, Mas. Jadi bagaimana kita mengakuisisi satu ide itu, kemudian ide itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, urusan sebenarnya siapa yang akan beli dan siapa market kita itu nanti. Ya, nanti ketika kita mau action terlebih dahulu, kita akan menemukan polanya. Baru kita nanti menemukan polanya, nanti kita akan berbicara tentang niche market itu nanti, ya ceruk marketnya itu. Ya, yang penting action terlebih dahulu. Karena kebanyakan di sini mahasiswa ini actionnya yang kurang biasanya. Actionnya yang kurang, teorinya banyak, tapi kadang actionnya yang kurang. Mungkin dari mahasiswa yang lain ada yang ingin menanyakan, bisa melalui message ya. Kalau kemudian tidak mau raise hand, bisa melalui message pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin begini, saya ingin bertanya, menarik ini sebenarnya. Jadi saya kebetulan juga dengan dunia mainan ini juga sering melihat, jadi sering mengamati, Pak. Nah, saya ingin tahu sebenarnya, ya ini mungkin menjadi inspirasi juga buat Mbak Dia, karena
kebanyakan mahasiswa itu ketika saya ngajar kewirausahaan itu pertanyaan ini juga sering muncul. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana Wufilen itu memandang kompetitor. Nah, itu persaingan kan banyak sekali itu persaingan. Sekarang itu banyak sekali persaingan termasuk di Instagram kan gitu. Nah, ini kan berhubungannya nanti dengan ceruk market. Nah, itu mungkin. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, silakan dari mahasiswa. Oke, langsung saya jawab ya Pak ya. Jadi kalau persaingan, jujur dulu di awal banget kita mulai, itu persaingannya masih kecil banget untuk mainan yang dari kertas. Mainan yang dari kertas yang kelihatannya kayak handmade banget, ini dikit banget waktu itu. Jadi kita cukup start awal gitu. Makanya kenapa ketika ada kompetitor baru-baru itu, biasanya mereka bikin produk itu banyak banget yang miripnya itu mirip kebangetan gitu. Kayak misalnya kita punya produk apa, mereka akan niru persis sepeletakan judulnya di mana, footernya seperti apa, bahkan warnanya. Terus kalau misalnya di sosmed, kalau misalnya di Shopee itu sejudul produknya itu sama, sampai deskripsi produknya itu sama juga banyak banget gitu. Dan itu hampir keluar terus setiap saat. Tapi kalau di Wufilen sendiri, saya selalu ngingetin ke tim bahwa anggap aja ini sebagai penyemangat kita gitu. Jadi berarti memang bisnis ini approve gitu. Maksudnya emang dibutuhkan kok, sampai akhirnya banyak juga teman-teman yang bergerak di bidang yang sama. Dan toh kita kan ini bikin mainan buat orang-orang, kita bikin mainan buat anak Indonesia. Kalau semakin banyak yang bantuin kita bikin produk juga nggak masalah, ya udah, insya Allah rezekinya sendiri-sendiri gitu. Tapi kita jadi pengingat juga buat kita nggak berhenti buat bikin produk terus. Jadi karena kita bikin produk apapun mesti ditiru, yang ditiru tuh mesti ganti-ganti dan kita tahu semua lah. Tapi kita solusi dari kita ya kita bikin terus. Makanya Wufilen itu tiap bulan kita mungkin launching 5-6 produk baru kayak gitu. Biar kalau emang ditiru lagi ya udah kita bikin lagi. Toh yang belum kita bikin masih banyak banget kayak gitu. Nah, berarti kuatnya di research and development-nya itu. Jadi tiap bulan Wufilen meng-create beberapa produk baru ya. Kalaupun ada kompetitor itu sebagai bumbu-bumbu saja. Bumbu penyemangat lah. Bumbu penyemangat ya. Bumbu penyemangat, bahkan pernyataan dari salah satu guru itu beliau mengatakan bahwa kalau bisnis tidak ada kompetitornya maka tidak ada pasarnya kan begitu. Nah, betul. Itu yang perlu kita pahami sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kita men-create produk itu. Jadi sebenarnya yang kita jual bukan produknya, tapi yang kita jual itu offernya, penawaran dari produknya. Karena kalau kita berbicara produk itu satu. Tapi kalau kita berbicara offer itu banyak sekali yang bisa kita mainkan di situ. Ya, mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Mbak Anida Nafis. Anida Nafis dulu, baru Mbak Rizky. Monggo Mbak Anida. Baik, terima kasih Pak Pandur. Saya izin bertanya, Bu. Saya izin bertanya, Bu Pemateri. Oke, Bu Gea. Untuk mahasiswa ya terutama dan Bu Gea sendiri untuk mengatur waktu itu seperti apa ya Bu? Rahasia berhasilnya. Terkadang untuk 1 bulan ke depan itu sudah punya plan, 1 tahun ke depan itu sudah punya plan dan target waktu ke Pertanyaannya aktivis. Ya, mohon maaf. Tapi terkadang walaupun sudah punya plan yang saya tata, itu ada aja kendala-kendala. Mohon maaf nih, bareng-bareng teman-teman jadi agak rebutan suaranya. Walaupun plan-plan yang sudah kami saya tata gitu, terkadang masih ada sama ini saya dibutuhkan di
sini, harus fokusin di sini. Nah, padahal plan-plan yang sudah kita tata itu, oh ya, tahun ini saya harus mulai bisnis ini, tahun ini saya ini, tahun ini saya ini. Nah, gimana itu Bu Gia? Rahasia mengatur waktunya. Bagi kalau Bu Gia ini awal menikah umur 20 ya, pastinya sangat-sangat sibuk sekali. Ya, terima kasih Mbak Aminda. Mungkin bisa dijawab langsung Mbak. Iya, langsung dijawab ya. Jadi, iya betul, dulu waktu itu saya menikah umur 20. Jadi waktu itu kalau sedikit cerita, saya lulus SMK itu langsung kerja. Jadi kerjanya itu kerja full time, kuliahnya part time gitu. Jadi kan dari kuliah di Jakarta tuh pulang kantor. Kalau pulang kantornya jam 5, kuliahnya itu kita sekitar jam 7 sampai jam 9 dan weekend. Jadi emang dari dulu tuh kayak udah kebiasaan cukup random banget waktunya. Dan di waktu-waktu itu saya starting Appleberry. Jadi emang jadwalnya itu ketika kita emang mau memulai sesuatu dan di fase kita emang sibuk, kalau kita mau menambahkan ya menurut saya berdasarkan pengalaman saya memang harus ada waktu yang dikorbankan gitu. Kalau zaman dulu yang saya korbankan jam tidur saya karena saya pulang kerja, pulang kuliah itu kan saya di Jakarta waktu itu. Jadi pulang kuliah jam sampai kawasan tuh kayak jam 10-an saya bakalan start ngechat karena waktu itu bikin Appleberry pin-pin itu dan lain-lain. Weekend pun seperti itu. Apalagi kalau sekarang tantangannya ternyata lebih lagi ketika punya anak. Kalau dulu belum punya anak itu kayaknya tantangannya cuman di diri sendiri. Jadi kayak kalau saat ini saya males, berarti nanti mungkin saya akan mundur lagi nih kerjaannya gitu. Kalau saat ini saya nggak gerak, mungkin kayak begini kayak begitu tuh di saya sendiri. Tapi kalau ketika udah punya anak, variabelnya itu bertambah gitu. Karena anak itu kayak nggak bisa jadi kita kalau mau kerja mau apa nyesuaiin jam anak gitu. Tapi alhamdulillah menurut saya yang penting di saat-saat seperti ini itu adalah delegasi. Mungkin kalau misalnya saya nggak punya tim, hari ini pun Bu Filan nggak bakal kemana-mana, karena jadi ibu itu cukup repot. Apalagi saya nggak punya pembantu ya, jadi saya tinggal di rumah sama suami aja, sama anak 2, masih bayi-bayi. Udah aja gitu. Jadi yang saya lakukan, yang pertama karena kita nggak terlalu nyaman kalau ada yang bantuin di rumah, jadi yang kita lakukan adalah kita cari tim. Alhamdulillah, meskipun saya nggak ke kantor lama, karena emang pengen nih, salah satu cita-cita saya pengen sering traveling keluar. Jadi kemarin juga sempat keluar kota hampir 2 minggu, nggak ke kantor sama sekali ya, alhamdulillah jalan gitu. Karena kita udah dapet timnya gitu. Jadi mungkin kalau di umur-umur sekian, mbak-mbaknya ini udah waktunya nih bikin dulu. Jadi ketika nanti di saat yang tepat. Kenapa? Oke, permisi. Oke. Ya, sebentar. Ya boleh terus ke depan lagi ya. Jadi nanti di saat yang tepat kalian udah punya tim. Iya. Dadah, tutup lagi ya. Terima kasih. Kenapa? Ya biar bolanya nggak bingung. Biar nggak rame. Iya, biar nggak rame. Oke, dadah. Nggak ada yang ngajak main. Nanti main lagi sama Bunda. Dadah. Nanti Bunda masih ngobrol. Oke. Sama Bunda. Oke, dadah. Oke. Iya. Oke, dadah. Maaf ada iklan. Jadi kayak gitu. Kalau yang saya lakukan adalah bangun tim. Jadi ketika kita tuh nggak mungkin bisa ngerjain semuanya sendiri, kita bisa delegasi kayak gitu. Jadi di Ufilan dulu tuh saya orangnya tipe-tipe yang kayak mau ngerjain apa-apa pinginnya sendiri aja gitu. Desain tuh kayak mau didelegasiin tuh kayak susah banget. Tapi ternyata lama-lama ya bisa. Dan ketika kita bisa delegasiin, kita akhirnya ngajarin orang. Mungkin kita akan ngajarin di awal-awal mungkin banyak revisi, tapi lama-lama kita akan bisa ninggalin hal tersebut gitu loh. Jadi sekarang udah nggak desain lagi. Dulu di film tuh semua produknya saya yang desain, saya moto. Sekarang udah dilempar semuanya. Jadi alhamdulillah udah ada mbak-mbak baik hati di Ufilan 15 orang yang tiap hari ngurusin Ufilan. Terus kalau saya sendiri karena nggak punya nanny, nggak punya pembantu juga, saya invest ke alat-alat yang membantu pekerjaan. Kayak misalnya sapu vakum, terus beli perpelan tuh yang bagus sekalian, yang nggak bikin ribet kayak gitu. Jadi invest ke alat yang bisa mempermudah hidup. Gitu. Itu sih mungkin Mbak. Ya, jadi seperti itu ya. Pertanyaannya aktivis kan gitu guys. Kebanyakan kegiatan, banyak acara. Ya, ini ada iklan juga. Jadi pada intinya itu. Jadi sekalipun kita banyak kesibukan, kalau saya sih sebenarnya sederhananya, saya dulu di semester 1, semester 2 kuliah itu sudah ikut hampir 7 organisasi ya. Dan tapi sempat juga jualan.
sama juga dibangun. Tapi yang penting sebenarnya kita tahu prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya itu, ya. Saran saya baca bukunya David Allen, Getting Things Done. Nah itu bagus tuh. Nah itu bagus sebenarnya jawabannya tadi. Jadi kita bisa memulai dari sekarang bisnis itu dan nanti pada saatnya kita nanti punya tim. Gitu, Mbak Aninda. Ya. Mungkin Mbak Rizky tadi ada sempat question ya pertanyaannya. Oke, bisa dilanjutkan. Iya, sebelumnya saya Rizky Amalia izin bertanya. Kan desain itu berpengaruh banget ya dalam marketing. Lalu bagaimana sih cara kita agar bisa percaya diri dengan desain-desain yang sudah kita buat? Terima kasih. Nah, percaya diri dengan desain yang saya buat. Enggak, Mbak Gia? Kalau menurut saya, yang pertama, sering-sering kita lihat desain-desain yang zaman sekarang lagi in tuh yang seperti apa. Itu bisa banget lihat di Pinterest. Kayak misalnya cari aja misalnya mainan anak, atau desain poster, desain apa yang mau dibikin apa, itu kita lihat tuh di luar tuh kayak apa sih. Oh, ternyata sekarang trennya simple-simple, tulisannya nggak usah dikasih gradien yang menyala-nyala. Oh, ternyata seperti ini, seperti itu. Kita bisa lihat dari yang udah ada, yang udah menurut kita lihat tuh kita nyaman lihatnya kayak gitu. Nah, nanti ternyata ketika kita lihat itu sepertinya bagus, implementasinya mungkin kita desain nggak akan semudah itu gitu loh. Bahkan desain yang semakin simple tuh semakin susah loh desainnya. Mesti kayak kok kayak gitu ya, ini kurang apa kayak gitu. Tapi ketika kita memutuskan untuk mencoba, kita akan tahu nih kita akan lama-lama akan terbiasa gitu. Jadi kita lama-lama dapat feel-nya gitu. Jadi nggak masalah, nggak usah minder. Kalau misalnya belajar desain emang kayak gitu sih. Dan desain pun juga ini ya relatif ya. Bagi kita mungkin yang bagus seperti ini, mungkin bagi orang lain yang bagus seperti apa kayak gitu. Jadi sendiri-sendiri nggak apa-apa. Maksudnya kayak belajar aja gitu. Sambil lihat tren yang masa kini seperti apa. Kayak Uvilan mainan kita tuh kebanyakan desainnya simple dan flat. Mungkin untuk customer Uvilan itu kebanyakan menengah ke atas. Tapi harganya kita tuh di tengah-tengah. Jadi bisa dijangkau juga sama customer dari yang menengah ke bawah gitu. Tapi orang menengah ke atas mau ambil produk kita karena menurut mereka produk kita tuh simple desainnya gitu. Sampai heran, oh ternyata desain ini ngaruh banget ya ke orang-orang, ke gimana pasar kita itu ngaruh gitu. Coba kalau misalnya waktu itu saya desainnya itu yang rame banget, yang ada tulisannya sampai nggak kelihatan ini kontennya yang mana, desainnya yang mana tuh kayak kecampur, itu mungkin orang-orang bahkan nggak suka. Jadi banyak produk kita tuh yang kayak simple banget, cuma ada gambar di tengah, ada tulisannya. Oh ternyata orang-orang lebih suka seperti itu. Jadi kita bakalan desain seperti apa itu juga sangat dipengaruhi oleh target pasar kita. Dan kita juga bisa banget lihat tren-tren desain di sosial media, kayak di Pinterest, kayak gitu. Dan nggak usah malu, karena emang kalau kata teman saya, desain pertama kita itu mungkin sampah gitu. Bahkan dia saya bilang kayak gitu. Ketika kita lihat bertahun-tahun kemudian, kita akan lihat, ya ampun kok gini tok gitu. Tapi di zaman itu ya itu ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita nggak memulai sampah-sampah itu ya nggak akan jadi desain kita yang sekarang, kayak gitu. Gitu. Ya begitu Mbak Rizky. Jadi mulai saja sebenarnya kalau mau belajar sebenarnya di YouTube juga banyak sekarang mau belajar tentang desain itu. Dari ide-ide menarik desain itu banyak sekali ya, website-website berkenaan dengan hal itu ya. Dan salah satu cara cepat untuk kita belajar itu ya, kita mau desain seperti apa ya tergantung dari produk kita. Produk kita apa? Pertama, yang kedua adalah benchmark kita apa? Acuan kita siapa? Nah, itu yang paling penting juga. Ya, mungkin Mbak Gia punya benchmark berkenaan dengan hal itu. Nah, kita harus tahu benchmark kita sih apa, gitu ya. Nah, ini menyambung mungkin dengan pertanyaan yang selanjutnya, ya, berkenaan dengan tadi desain itu kan itu kadang jadi hambatan. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik juga dari Mbak Olga mungkin. Ini mungkin bisa dijawab oleh Mbak Gia. Jadi pertanyaannya, bisnis kan pasti ada satu hambatan, kegagalan. Pertanyaan saya, untuk menindaklanjuti hal semacam itu, bagaimana cara melewatinya? Nah, ini versi Mbak Gia bagaimana? Oke,
Kalau di mainan anak itu yang pernah saya rasakan di Bufilen, permasalahan yang cukup besar itu ketika kita produksi banyak, ternyata ada yang reject gitu. Rejectnya padahal bukan di kita, bukan dari desain kita, tapi memang dari percetakannya aja reject gitu. Dan itu nilainya gede banget, sekitar itu udah puluhan juta lah nilainya satu produk itu gitu. Jadi kayak gitu. Kalau yang dari saya sendiri, ketika ada hal-hal yang di luar kendali terjadi seperti itu, dan menurut saya saat itu saya masih kayak tidak dalam posisi yang baik untuk menerima kabar seperti itu, biasanya saya akan mengambil jeda gitu. Penting banget untuk mengambil jeda. Kita harus tahu kapan kita pause dulu sejenak dan kapan kita akan lanjut gitu. Ketika hal tersebut terjadi, saya mengambil jeda dengan bilang ke tim saya, bentar ya, kayaknya hari ini aku mau cari inspirasi dulu gitu. Jadi di hari itu saya nggak ngapa-ngapain, kayak cuman ya nggak ngapa-ngapain aja gitu, biar tenang dulu. Terus ketika udah merasa baik-baik saja, saya coba pikir, hal-hal kayak gini itu berarti ini belajar nih, waktunya pikiran belajar dengan kesalahan cetak dari percetakan kayak gini, berarti nanti ke depannya harusnya seperti ini, seperti itu. Terus gimana nih, produk 2000 produk yang udah terlanjur salah ini kita apakan ya? Jadinya mikir tuh di situ. Kita bisa mikir solusi itu biasanya ketika kita udah fresh. Kalau kita masih lagi sumpek-sumpek, lagi momentumnya lagi pas kejadian banget, biasanya kita nggak bisa mikir jernih. Oke, jadi baru kepikiran, mungkin produk ini bisa kita jual reject kali ya, terus kita bikinkan sedikit, kita bisa jual nih murah, tetap untung, tetap jalan kayak gitu. Dan biasanya ketika ada hal-hal yang menurut kita masalah atau problem, it's okay untuk kita tanya ke orang lain yang mungkin kayak guru gitu ya, mungkin bukan guru ya, kayak mentor kita atau siapapun lah, orang-orang yang punya bisnis yang sama atau dia juga bisnis lah. Kadang-kadang menurut kita itu sebuah masalah besar, tapi bagi orang lain tuh biasanya cuman kayak, halah ngono tok, cuman gitu tok. Ini selesai aja guys, kamu harus perlu gini aja, selesai tuh gitu. Jadi kadang ketika kita nggak bisa menilai sesuatu sendiri, nggak masalah untuk kita mencari orang lain untuk membantu kita mencari solusi kayak gitu. Makanya mencari relasi, mencari orang-orang yang bisa kita jadikan kayak kayak orang yang bisa kita jadikan untuk kita sharing itu penting banget. Teman-teman harus punya tuh orang-orang tersebut gitu. Dan pasti ada banyak banget sebenarnya. Gitu, Pak. Ya, itu jawaban dari Bagia. Jadi hambatan itu sebenarnya mungkin dari sudut pandang kita itu besar, tapi dari sudut pandang orang lain itu kecil, gitu ya. Nah, makanya kita perlu sebenarnya sudut pandang dari orang lain, ya, dari mentor, dari teman, ya, dari komunitas. Sekarang kan banyak komunitas, ya, komunitas bisnis juga banyak sekali, ya. Kemudian grup-grup bisnis juga banyak sekali, ya. Terus kemudian konsultasi bisnis kreatif itu juga banyak, ya. Tapi kita harus juga pilih-pilih, ya. Yang jelas bahwa kita butuh waktu sebenarnya. Jadi benar kata Mbak Tia. Jadi kita butuh me time, waktu sendiri untuk kemudian berpikir lebih dalam tentang satu problem. Jadi sekelas Mark Zuckerberg aja yang punya Facebook, dia punya me time, waktu tertentu. Ya, Bill Gates juga punya waktu. Jadi ketika dia me time itu, jadi seperti handphone, alat-alat elektronik itu ditinggalkan semua, ya, ditinggalkan semua. Jadi dia benar-benar fokus memikirkan strategi bisnisnya, dan ya itu. Jadi kadang solusi itu datang tiba-tiba ketika kita tenang sebenarnya. Kadang kita tidak tenang itu yang jadi masalah, apalagi kalau terlalu banyak utang. Nah, itu nggak tenang akhirnya. Nah, itu mungkin dan dari Bagia. Ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu. Ada pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu sempat bekerja sama dengan salah satu mahasiswa yang melakukan satu survei menarik. Jadi survei ini menarik sekali. Jadi apa sih skill yang ingin dimiliki seorang mahasiswa hari ini? Ternyata skill yang ingin dimiliki oleh mahasiswa itu berhubungan dengan konten.
ya, termasuk desain konten, bagaimana menciptakan satu konten video, terus desain ya, desain sosial media yang bagus seperti apa. Nah itu menjadi apa namanya dari hasil survei itu yang paling besar. Nah, paling besar. Makanya kita tahu hari ini bahwa konten itu menjadi satu hal yang punya dampak luar biasa bagi brand ya. Tidak hanya itu brand bisnis, tapi personal branding juga dampaknya dari situ. Wah, ini ada pertanyaan lagi. Saya dari mahasiswa UMM, izin bertanya, misal kita sudah mulai suatu usaha atau bisnis, tapi di tengah jalan usaha yang kita rintis tersebut ternyata kita menyadari bahwa ke depannya usaha ini tidak akan memberikan keuntungan yang banyak ataupun berjalan lancar. Apa yang akan kita lakukan? Ditutup aja sebenarnya. Barangkali ada solusi atau masukan dari Ibu Materi. Dari Ibu Materi. Oke sih, kalau misalnya menurut saya ketika bisnis itu nggak jalan, kita bisa evaluasi dulu. Kira-kira karena apa sih? Karena nggak ada yang beli, atau kalau misalnya nggak ada yang beli, karena apa sih? Karena atau sebenarnya udah ada yang beli tapi terus orang yang nggak kembali, atau karena emang nggak ada yang beli sama sekali, itu kita bisa evaluasi tuh. Kalau misalnya orang nggak repeat order, mungkin ada yang salah dengan produk kita. Jadi kita bisa cari tahu sebenarnya problemnya ada di mana gitu. Kalau emang ternyata udah mentok banget, it's okay untuk menutup bisnis gitu dan memulai yang baru lagi. Tapi nggak masalah kalau kita evaluasi dulu. Kita sangat oke kita untuk tanya ke orang lain juga. Misalnya ketika tanya nih, kenapa ya bisnis ini udah jalan, tapi kok ternyata nggak menguntungkan. Oh, ternyata kita bikin margin keuntungannya terlalu tipis gitu. Menurut kita biar bisa bersaing di pasar, untungnya cuma 1.000, padahal effortnya tuh kayak susah payah gitu. Jadi akhirnya nggak ada keuntungan, padahal kita jungkir balik ngerjainnya. Itu juga bisa jadi masalah. Jadi kita nggak punya budget buat iklan, buat apa, karena marginnya udah terlanjur tipis nih gitu. Jadi emang harus dicari tahu dulu problemnya ada di mana, kayak gitu. Itu sangat bisa untuk sambil diskusi sama orang lain yang juga udah punya usaha mungkin. Jadi bisa dapat sudut pandang baru yang kayak tadi dibilang itu. Biar apa namanya, biar lebih solutif gitu. Kalau kita pikirin sendiri mungkin nanti kita bakalan lah gak tutup aja, gagal kayaknya aku gitu. Padahal sebenarnya mungkin bisa diperbaiki. Ya. Gitu. Ya, itu bagus. Jadi kadang orang punya bisnis tidak mau ditutup itu alasannya kan macam-macam. Jadi kalau kita evaluasi, memang perlu kita evaluasi bisnis itu. Kenapa kok tidak ada penjualan, tidak menghasilkan keuntungan, ya itu perlu dievaluasi benar-benar. Ya kalau memang sudah terpaksa harus ditutup, ya tutup saja sebenarnya. Tapi yang jadi masalah kadang orang itu mau nutup bisnis itu yang susah. Ya. Apalagi kalau ada pernyataan itu, kalau bisnis saya ditutup, saya mau jadi apa? Ya sudah tetap jadi manusia padahal. Nah, itu seringkali terucap. Makanya sebenarnya pernyataan dari guru saya, ya, business is not a popularity contest. Nah, itu penting itu, bahwa bisnis itu bukan kontes popularitas. Betul. Kita ada dua pilihan sebenarnya, yang mau populer orang yang punya bisnis atau bisnisnya yang mau populer. Nah, lebih enak yang mana? Nah, kalau bisnis yang populer, berarti uangnya juga tambah banyak. Kalau orangnya yang populer, bisnisnya ditinggalkan. Nah, itu jadi pilihan yang perlu kita lakukan ya pada satu titik tertentu. Ya mungkin itu jawaban dari Bagia, bagus sekali. Dari yang lain, peserta yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Izin bertanya, kebetulan saya memiliki usaha dalam bidang jasa, yaitu foto produk, foto weddingan, dan videografi juga. Yang saya tanyakan, bagaimana sih tip marketing yang baik supaya waktu negosiasi harga tidak berakhir dengan di ghosting? Soalnya seringkali saya mendapatkan hal seperti itu. Nah, mungkin dari Mbak Kia mungkin bisa memberikan saran. Oke, jadi sebenarnya saya juga punya usaha foto, video dan lain-lain loh, Mas Iqbal. Jadi itu salah satu usaha saya di awal. Apa namanya? Yang
yang sempat ini, jadi kayak wedding, company profile dan lain-lain. Nah, terus gimana caranya biar nggak di ghosting? Ini biasanya di ghostingnya pas udah tawar menawar ya. Biasanya salah satu tips itu adalah ketika kita tawar menawar itu, kalau yang kita lakukan kita bikin biar orangnya itu trust banget sama kita. Jadi pas ngobrol itu senyaman mungkin. Jadi nggak terlalu. Jadi kalau di nol kan usahanya namanya nolik ya. Kita nggak yang kayak serius banget. Kalau misalnya orangnya press list, nggak langsung kita kasih tahu press listnya. Tapi kita tanya dulu. Mau weddingan ya? Mau weddingan kayak apa nih kak? Jadi kita lebih ke komunikasinya gitu. Kalau yang kita lakukan. Terus habis itu dia bakalan cerita. Terus biasanya dia cerita nih. Aku pengennya kayak gini loh, pengen kayak gini. Tapi mungkin budgetku kayak gini gitu. Jadi bisa nih kita tawarin pelan kayak gitu. Nanti akhirnya kita ngasih penawaran itu, mereka itu menganggap kita tuh emang mau bantuin mereka gitu, bukan sebagai klien yang kayak gimana banget. Itu biasanya lebih gampang goalnya. Terus sering juga di awal itu ketika udah dekat, padahal awalnya mereka, ini sering terjadi, misalnya awalnya mereka budgetnya cuma 5 juta tuh ya untuk wedding, tapi ketika udah dekat tiba-tiba kita kayak iseng aja nawarin, mas sebenarnya kalau pakai drone lebih bagus loh, namanya cuma sekian loh, nggak sayang acaranya kayak gitu nanti nggak pakai drone. Akhirnya dia nambah kayak gitu. Jadi nggak masalah. Jadi menurut saya yang kita lakukan kemarin itu, yang pertama kita deket ke customer dulu, terus nanti dia benar-benar merasa bahwa kita vendor yang tepat yang mereka inginkan, baru nanti kita ngomongin harganya tuh bakal lebih enak. Itu yang kita lakukan ya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk tips marketingnya biar dia lebih dikenal dan lain-lain, ya mungkin dengan perbanyak portofolio sih, gitu. Ya, jawabannya Mas Iqbal. Jadi mungkin kalau di awal-awal itu, kalau masih belum terkenal ya sering-sering tanya kebutuhan pasarnya aja, kebutuhan customer apa, sehingga nanti bisa menentukan ya price-nya berapa, harganya berapa. Ya, kecuali nanti kita sudah terkenal kan segmentasinya juga berbeda. Ya, kita bisa kayak sombong-sombong kalau udah terkenal. Mereka yang lari ke kita tatapan. Pas awal-awal memulai itu bisa kayak gitu. Ya. Kita dulu sangat ini sih, sering banget di awal memulai kan usaha wedding itu udah dari tahun 2016, jadi udah lama banget ya. Jadi kita awal-awal sering misalnya kerja, menurut kita misalnya price list-nya harganya sekian, tapi mereka nawar-nawar nih, tapi nggak apa-apa lah segitu. Menurut kita harga segitu udah nutup lah. Bagi kita itu buat portofolio, tapi kita kerjakan sebagus-bagusnya dan mereka sampai puas banget. Ketika mereka puas, nanti adiknya pakai kita, sepupunya pakai kita, ponakannya pakai kita gitu. Jadi kita goal sekali kalau kita udah dapet hatinya, kita dipakai terus gitu. Jadi di awal-awal memang agak babak belur dikit nggak apa-apa sih, tapi nanti kalau mereka udah trust, enak aja gitu. Itu Mas. Jadi yang paling penting lagi setiap di ghosting itu ya harus tahu masalahnya apa kira-kira. Ya betul. Kadang kita dapat user yang seperti itu kadang kita tidak tanya balik kepada usernya itu, kira-kira kenapa gagal kan gitu. Nah itu padahal pertanyaan sederhana. Kadang ketika kita tanya, kita tahu masalahnya. Nah kadang ketika kita tahu masalah itu, kita mungkin bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Ghosting itu belum tentu di ghosting. Kalau kita tahu masalahnya, kita bisa prospek lagi kan, mungkin harganya diturunkan, dibeli perlu mulai, atau kemudian ada tambahan apa gitu ya, sehingga membuat dia itu kemudian membeli produk kita. Karena orang yang datang ke kita itu sebenarnya adalah target market kita. Tinggal bagaimana kita memfollow up itu agar kemudian target market itu menjadi customer kita. Nah, itu yang paling penting. Nah, ada lagi pertanyaan dari mahasiswa yang lain yang mau raise hand, mau ngomong, atau ada pertanyaan? Silahkan ditulis di message. Ya. Sudah selesai ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa bagaimana Pak Nitya, diakhiri atau kita tunggu pertanyaan lagi?
Waktunya masih sampai jam 3. Panitia diakhiri atau dilanjutkan? Ya. Monggo, Pak. Monggo apa ya? Di atas ikhlas. Bapak, mohon maaf, itu di kolom chat ada satu pertanyaan lagi. Yang mana Ya. ya? Mana ya? Sepertinya sudah dijawab semua pertanyaannya ya. Udah semua sih kayaknya, Pak. Iya, sudah semua. Gitu sih. Dari panitia mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Atau mau bahas yang tadi masalah konten itu juga boleh sih, Pak. Nah, itu coba. Masalah konten itu. Nah, ide konten itu bagus sekali sebenarnya. Ya. Monggo, banyak. Oh ini deh, karena zaman sekarang itu maksudnya kemampuan kita bikin konten itu menurut saya sangat bisa diaplikasikan gitu. Jadi zaman sekarang itu nyari memulai usaha itu nggak harus dengan jualan gitu. Bisa juga dengan bikin konten. itu saya rasakan sih. Saya bukan content creator yang gimana-gimana ya, tapi salah satu pemasukan yang cukup tinggi dari saya itu untuk diri saya itu biasanya dari konten. Karena kebetulan saya blog dari lama, dari tahun 2010 kayaknya. Terus saya juga biasanya sharing-sharing di Instagram, meskipun nggak yang sharing-sharing gimana banget, ternyata itu ada pasarnya gitu. Maksudnya sering banget dihubungin brand buat review, buat apa kayak gitu. Terus saya juga tahu banget banyak orang-orang muda, anak-anak muda yang berpenghasilan luar biasa banget, itu semuanya dari konten. Jadi kita punya hobi apapun itu sekarang bisa jadi konten. Misalnya kita suka masak, kita bikin konten, ternyata dia rame, itu bisa diuangkan semuanya. Kayak gitu. Dengan program afiliasi, dengan program apa ya? Pokoknya banyak banget lah cara di zaman sekarang tuh untuk mendapatkan penghasilan dengan cara random-random yang kelihatannya kayak, emang ini ada uangnya gitu. Ternyata ada gitu. Nah, ini nanti bisa nih undang Mbak Gia lagi. Oh, jangan. Masalah konten. Belum pro, cuman ya dilakukan aja gitu. Ya, kebetulan beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya mencetuskan satu ide bisnis itu di konten sosial media gitu. Ini lebih pada ke perusahaan sebenarnya. Nah, pertama kali buka itu langsung ada 3 perusahaan untuk kemudian kita buatkan konten sebenarnya. Nah, itu kok bagus sekali, cuma waktu itu tim kita belum siap, tapi kita iyakan aja sambil kemudian nyari tim. Sekarang masih berbenah juga. Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita jadikan konten itu ya, dari mulai hobi kita, apa yang kita lihat ya. Kalau kita hari ini mungkin di teman-teman PGSD mungkin dengar istilah literasi. Nah, itu literasi, kita harus bisa meliterasi. Jadi meliterasi sekitar kita, ya. Jadi literasi itu tidak hanya membaca satu tulisan, tapi mengamati lingkungan sekitar kita itu bentuk literasi, ya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Mungkin itu saya sepertinya sudah dikode sama ya, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin dari Mbak Tia ada closing statement, ada pernyataan-pernyataan motivasi atau yang bisa membuat mahasiswa ini segera berwirausaha, ya, tidak hanya menunggu melihat melihat kondisi yang ada, bisa nggak jualan lah. Ini salah satunya Mbak Dian bisa bertumbuh di saat pandemi. Mungkin bisa memberikan sedikit closing statement-nya. Saya persilahkan, Mbak. Apa ya? Ini deh, ngasih semangat buat teman-teman mahasiswa yang umur-umurnya itu lagi umur-umur aktif-aktifnya gitu. Kalau bisa manfaatkan momen-momen ini dengan sebaik-baiknya sebelum nanti kalau misalnya kalian mungkin udah menikah atau apa bakalan lebih ribet. Jadi sekarang coba kalau mau mulai usaha mulai aja dulu, karena ketika gagal di saat-saat sekarang itu lebih
minim resiko dibanding ketika nanti kalian mulainya di beberapa bulan yang akan datang gitu. Beberapa tahun yang akan datang. Maaf, gitu sih. Yang mau mulai aja dulu, nikmati prosesnya. Itu jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai. Jadi silahkan memulai bisnis ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita punya ide selama itu ada marketnya, ya itu bisa kita mulai. Ya itu kesimpulan mungkin dari saya. Jadi selama ada marketnya itu bisa dimulai. Ya tidak banyak, mungkin itu dari saya sebagai moderator. Saya mohon maaf kalau ada pembawaan dari saya yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin menjadi satu kesalahan bagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Bahrul Ulum MPD yang telah memimpin jalannya webinar ini. Tapi kalau boleh tahu, Ibu Gea, kira-kira Wufiland ini ada offline store-nya nggak ya? Offline store kita belum ada, kita ada kantor sih, bisa langsung datang ke kantor kita di daerah Kalimosodo, tapi kita juga nitipin ke beberapa tempat-tempat besar di Bandung, kayak di Perpustakaan Bandung, kayak gitu. Jadi kita lebih ke konsinyasi gitu Mas Ian, lebih fokusnya di online. Nah, teman-teman yang peserta webinar mungkin ada yang mau membeli produk dari Wufiland ini, bisa langsung datang ke kantor ya Bu, atau langsung mengunjungi website atau di Instagram Wufiland-nya. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Mungkin ada sedikit motivasi dari Ibu Gea tadi, apapun yang kita sukai, hobi apapun yang kita sukai bisa menjadi ladang bisnis bagi kaum muda zaman sekarang ya teman-teman. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara webinar kependidikan kewirausahaan berbasis niche market ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Saya Hafizatun Nadiroh mewakili seluruh panitia memohon maaf jika ada kekurangan dan pamit undur diri. Bagi seluruh peserta webinar kewirausahaan ini diharapkan untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan di room chat ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa PGSD diharapkan untuk jika ada yang ingin mendaftar untuk workshop di kewirausahaan ini bisa mendaftar, nanti akan dikirimkan link pendaftarannya insya Allah hari Jumat. Akan dikirimkan di bio Instagram HMJ Paksi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama ya teman-teman. Diharapkan seluruh peserta webinar untuk menyalakan kameranya. Saya hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Gea Saferina Adani dan moderator yaitu Bapak Bahrul Ulum MPD yang telah bersedia meluangkan waktunya.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kea. Oke.